Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Mari kita terus hidup menyesuaikan diri dengan firman Tuhan dan bukan firman Tuhan yang menyesuaikan dengan hidup kita. Esra 6 ayat 14 sampai dengan 16 didukung oleh nabi-nabi Hagai dan Zakaria. Para pemimpin Yahudi melanjutkan pembangunan rumah Tuhan itu. Mereka cepat menyelesaikan pembangunan itu sesuai dengan perintah Allah Israel dan perintah Kores, Darius, dan Artasasta, raja-raja Persia itu. Rumah Tuhan itu rampung pada tanggal 3 bulan Adar pada tahun ke-6 pemerintahan Raja Darius. Kemudian dengan gembira, orang-orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, dan semua orang bekas buangan meresmikan rumah Tuhan itu. Saudaraku, dapatkah pembangunan rumah Tuhan digagalkan? Secara manusia tentu bisa saja. Bahkan bukan hanya digagalkan, rumah Tuhan bisa dirobohkan. Rumah Tuhan juga bisa dibakar, saudara, karena rumah Tuhan ini secara fisik. Maka sesungguhnya yang tidak bisa dihancurkan, yang tidak bisa dirobohkan, itu adalah rumah Tuhan secara rohani, yang adalah saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai umat Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang pembangunan rumah Tuhan secara fisik yang dilakukan oleh orang-orang sepulang dari tanah pembuangan. Meski ada orang-orang yang bermaksud untuk menggagalkan upaya pembangunan rumah Tuhan itu, namun ternyata Tuhan tidak tinggal diam, saudara. Pembangunan rumah Tuhan memang sangat penting bagi umat Tuhan, sebab mereka beribadah kepadanya di rumah Tuhan itu, dan ibadah adalah poros kehidupan bagi umat Allah. Tetapi saudara, ketika ada orang yang hendak menggagalkan pembangunan rumah Tuhan itu, ternyata Allah kita tidak tinggal diam. Kenapa? Karena rumahnya Tuhan. Sama seperti apabila kita punya rumah dan hendak diganggu oleh orang, maka tentunya kita akan berupaya untuk menjaga rumah itu. Demikian juga dengan Allah yang menjaga rumahnya. Saudara, dokumen kuno yang dibuat pada zaman Raja Koresi ditemukan di benteng Ahmeta. Dokumen itu berisi keputusan Koresi untuk membebaskan umat membangun kembali bait Allah. Dokumen itu tersimpan begitu lama, tetapi saat ditemukan merupakan saat penggenapan bagi pemulihan umat Tuhan. Dokumen inilah, saudara, yang kemudian menjadi dasar bagi Raja Darius untuk membuat surat perintah bagi Bupati Tatnai agar mendukung pembangunan rumah Tuhan. Bukan hanya mendukung dalam perizinan, melainkan juga dalam pembiayaan, seperti yang telah dilakukan juga oleh Raja Koresi. Saudara, walaupun Raja Darius bertujuan agar umat Allah mempunyai tempat untuk mendoakan dirinya dan anak-anaknya, tetapi di sisi lain Tuhan memakai Darius untuk maksud mulia sesuai dengan rencananya. Tuhan memakai Darius untuk mewujudkan apa yang sudah dirancang Allah. Ajaib bukan, saudara? Sehingga di dalam ayat 16 dikatakan, kemudian dengan gembira orang-orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, dan semua orang bekas buangan
meresmikan rumah Tuhan. Saudara, bukankah firman Tuhan ini juga menjadi penghiburan bagi kita? Terutama saat ini kita juga sedang dalam proses renovasi, sama seperti umat Tuhan pada masa itu, saudara, yang sedang dalam proses membangun kembali rumah Tuhan itu. Tidak dapat dipungkiri, saudaraku, ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran. Biaya dari mana? Dari 3 miliar yang kita butuhkan, baru terkumpul 1 miliar. Dari mana nanti pembangunan ini? Sementara pembangunan terus berjalan, saudara. Saudara, kita masih perlu bersyukur, karena ketika kita merenovasi rumah Tuhan, itu dari kondisi ada saldo, saudara. Dan ini sangat berbeda dengan umat pada masa itu. Karena ketika mereka membangun kembali bait Allah, bukan dalam kondisi ada saldo, justru kondisinya minus, saudara. Mereka tidak memiliki apapun. Karena apa? Baru pulang dari tanah pembuangan, baru pulang dari diperbudak, baru pulang dari dibuang di negeri asing, saudara. Secara logika manusia, mereka tidak punya apa-apa. Sampai di tanah perjanjian, saudara, semua sudah rusak. Mereka tidak punya rumah, mereka tidak punya tempat usaha, mereka tidak punya penghasilan. Tetapi mereka mendapatkan perintah Tuhan untuk membangun kembali bait Tuhan. Saudara, perhatikan betapa kondisi kita, keadaan kita masih harus kita syukuri. Dan perhatikan, saudara, di dalam pembangunan umat Tuhan pada masa itu, bagaimana Allah bekerja di belakang layar, dapat merubah musuh yang menjadi ancaman pembangunan menjadi alat untuk menyelesaikan pembangunan. Tidak masuk logika, tidak masuk akal, tetapi itulah cara Allah dalam membangun rumahnya dan menolong umatnya, saudara. Saudara, Allah dapat memakai Raja Darius, musuh yang memiliki kuasa, untuk menggenapkan rancangannya. Bukan hanya perlawanan terhadap pembangunan rumah Tuhan dihentikan, tetapi Raja Darius justru menghimbau orang lain untuk ikut mendukung proses pembangunan rumah Allah. Amazing. Tidak masuk di akal, saudara. Allah memakai musuh untuk menggenapi rancangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang sama juga adalah Allah yang kita percayai hari ini, di mana kita pun juga sedang merenovasi rumahnya, saudara. Allah dapat memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Ini yang harus kita percayai. Bahkan Allah dapat memakai musuh, Allah dapat memakai kutuk menjadi berkat bagi umatnya, saudara. Allah memelihara pelayanan, Allah juga memelihara orang yang melayani Dia. Allah memelihara umatnya, Allah juga memelihara gerejanya secara fisik, saudara. Saudara, Allah ingin saya dan Bapak Ibu saudara senantiasa rindu untuk tetap setia kepadanya. Tak hentinya kita bergumul dengan masalah dan persoalan renovasi. Namun ingatlah bahwa sebenarnya Allah sedang melatih iman kita agar tetap taat dan setia hanya kepada Dia saja. Saudara, Allah mau kita mengandalkan dirinya sebagai satu-satunya sumber pengharapan dan pertolongan kita di dalam masa renovasi ini. Jadikan renovasi ini, saudara, sebagai perjalanan iman, bukan sebagai perjalanan yang menakutkan, bukan sebagai perjalanan yang menyusahkan, tapi jadilah dan jadikan sebagai perjalanan iman yang membuat kita makin taat dan setia kepadanya. Sehingga sama seperti umat pada masa itu, setelah pembangunan selesai, kita bersuka cita, bukan hanya karena dapat menyelesaikan rumah Tuhan, tetapi kita justru makin beriman, kita makin setia, kita makin taat. Teruslah dukung renovasi,
doakan penatua, doakan panitia, serta bawa persembahan yang terbaik kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami, sama seperti umat masa itu yang sedang membangun, kami pun juga sedang dalam proses renovasi Tuhan. Ada banyak ketakutan di dalam hati kami. Ada banyak kegentaran ketika kami melihat proses renovasi ini. Di tengah masa yang sulit ini, dari mana biaya itu akan kami dapatkan. Tetapi Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan bahwa ini adalah rumah-Mu, ini adalah milik-Mu. Engkau tidak akan tinggal diam Tuhan melihat kami berada dalam kesusahan. Engkau memiliki 1000 cara yang jauh daripada apa yang kami pikirkan dan logika kami. Bahkan Tuhan, Engkau pun dapat merubah musuh yang memiliki kuasa untuk menggenapkan, untuk menyelesaikan pembangunan rumah-Mu. Dan kami percaya Allah yang sama adalah Allah yang hari ini rumah-Mu sedang kami renovasi Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami makin setia, supaya kami makin taat kepadamu. Jikalau rumah Tuhan secara fisik itu sedang direnovasi, maka biarlah kami menjaga rumah kami secara rohani, yaitu hati kami, untuk makin setia, makin taat. Menjadikan proses renovasi ini sebagai perjalanan iman yang membuat kami makin taat dan setia kepadamu. Kami terus berdoa Tuhan untuk penatua dan juga panitia. Berikan kesatuan hati, berikan kekompakan kepada para pemimpin rohani, bahwa yang kami tuju, yang kami utamakan, yang menjadi perhatian kami adalah Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Sehingga Tuhan, kami tidak memperhatikan apa yang menjadi harapan dan kepentingan kami, tetapi hanya kepentingan Tuhan saja. Di dalam pergumulan daripada penatua dan panitia, Tuhan tolong. Secara khusus Tuhan, hari Selasa nanti kami mulai akan mencari dana keluar. Tuhan kiranya tolong kami. Tuhan berikan hikmat bagi kami. Kami tidak mampu untuk berkata-kata, kami tidak mampu untuk menjelaskan, tetapi kiranya Tuhan yang akan bekerja di situ. Ada 2 orang daripada saudara kami, GKT Genteng, yang akan kami kunjungi, akan kami share terkait dengan pembangunan ini. Dan hamba-Mu percaya 2 orang ini adalah orang yang cinta dan mencintai rumah-Mu juga Tuhan. Biarlah Tuhan yang menggerakkan hatinya untuk mendukung renovasi gereja kami ini. Demikian juga berkati seluruh jemaat. Tuhan tolong kami supaya kami pun juga terus membawa yang terbaik kepadamu. Bukan hanya meminta orang lain untuk membawa, tetapi kami sendiri juga membawa. Terima kasih Bapa. Berdoa juga untuk saudara kami Hartono yang hari ini tepat bertambah ulang tahun di dalam kemurahan Tuhan. Tuhan berkati hidupnya, masa mudanya. Kami percaya ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Biarlah hidupnya adalah hidup yang terus-menerus makin sempurna di dalam mencerminkan sifat-sifat Kristus itu. Masa depannya ada dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau pimpin, Engkau bukakan masa depan yang terbaik kepadanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Hartono. Teruslah setia dengan perjanjian. Tuhan memberkati.